Perkenalkan, nama saya Sulfin, NIM 23650079. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS, Remedial, Big Data, dan Cloud Computing. Untuk yang saya akan menjelaskan ada 3 model soal, yaitu 7 soal mudah dan 5 soal sedang dan 3 soal sulit. Untuk yang bagian pertama itu tingkat mudah. Bagian pertama, apa yang dimaksud dengan Big Data? Big data itu adalah istilah untuk kumpulan data berstruktur sangat besar, bergerak dengan kecepatan tinggi dan memiliki bentuk beragam, sehingga tidak dapat dikelola secara efektif. Dengan perangkat lunak konvensional seperti spreadsheet atau basis data relasional biasa, sumber data, transaksi jual beli, unggahan media sosial, sensor, IoT, CCTV, aplikasi, GPS kendaraan. Contoh yang sehari-hari itu, kita menonton seperti menonton YouTube, belanja di marketplace, atau menekan like menghasilkan data baru setiap detik dari jutaan pengguna. Teknologi pendukung membuktikan penyimpanan terdistribusi dengan perangkat keras pemrosesan parameter seperti Hadoop dan Spark. Untuk yang bagian kedua, jelaskan karakteristik big data yang dikenal dengan 5 konsep. Yang bagian volume dan velocity, variety, variety, value. Untuk yang bagian volume, jumlah datanya sangat besar, mencapai skala terabyte hingga exabyte. Mis unggahan Instagram atau TikTok setiap hari. Untuk velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan perlu diproses secara real time. Dan variety beragam bentuk data terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, gambar atau video. Tingkat kebenaran dan kualitas data perlu data cenderung secara dan duplikat. Kalau yang manfaat diambil data agar mendukung keputusan bisnis. Apa yang dimaksud dengan arsitektur big data? Arsitektur big data adalah rancangan sistem yang menggambarkan aliran data dari sumber hingga menjadi informasi bernilai terdiri dari lapisan berikut. Data source itu sensor media sosial transaksi aplikasi. Data ingestion menarik data dari berbagai sumber ke sistem. Data strong, data like, sistem file, terdistribusi, HDFC, dan data processing, MapReduce atau Spark, analyzing dan precision, dashboard dan laporan bagi pengguna akhir. Apa tujuan pengguna sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan big data? Sistem penyimpanan terdistribusi membagi data ke banyak komputer server yang saling terhubung. Ahli-ahli menyimpan semua data pada satu mesin. Tujuan utamanya itu untuk di bagian skalabilitas menambahkan kapasitas dengan menambahkan server baru. Untuk di fault tolerance, data direplikasi ke beberapa node sehingga tetap dapat diakses dalam satu server rusak. Kinerja lebih baik, yaitu bisa pembacaan dan menulis data dapat dilakukan paralel di banyak node. Efisiensi biaya itu memakai commodity hardware yang jauh lebih murah dibanding server tunggal tunggal raksasa. Apa yang dimaksud dengan MapReduce? Untuk MapReduce itu model dan kerangka kerja pemrosesan data paralel terdistribusi yang diperkenalkan Google, bekerja dalam 2 tahap. Untuk yang bagian tahap pertamanya itu data input dipecah menjadi bagian kecil. Diproses itu bagai paralelnya itu fungsi map menghasilkan pasangan key value sementara. Untuk yang di bagian tahap 2-nya itu tahap reduce. Hasil map dengan key sama dikumpulkan dan digabungkan oleh fungsi reduce menjadi output akhir. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Untuk Hadoop itu adalah platform open source dari Apache untuk menyimpan data, memproses, dan
data besar secara terdistribusi pada sekuler commodity hardware. Untuk di bagian hadapnya itu ada 5. Untuk yang bagian pertama itu HDFC, menyimpan data membagi data ke banyak node beserta replikasinya. Untuk yang bagian kedua, MapReduce itu dia bisa mengolah data secara paralel dengan model map dan reduce. Untuk yang bagian ketiganya Yarn mengatur alokasi sumber daya CPU dan memori di sekuler. Untuk yang keempatnya itu Hadoop Common, pustaka dan utilitas umum pendukung modul lainnya. Untuk yang bagian ketujuh, apa yang dimaksud dengan Apache Spark? Apache Spark adalah kerangka kerja pemrosesan data terdistribusi open source untuk mengolah data besar secara cepat, baik batch maupun real time. Untuk yang bagian Hadoop MapReduce itu ada 2 tahap itu. Kita bisa menyimpan hasil sementara ke disk pada setiap tahap itu pemrosesan. Untuk yang bagian kedua itu lebih lambat untuk pekerjaan iteratif berulang. Untuk yang bagian Apache Spark-nya itu dia memanfaatkan memori processing tanpa tulis baca berulang. Dan yang bagian keduanya itu hingga puluhan kali lebih cepat, dilengkapi dengan Spark SQL, streaming, lib, grep. Untuk yang di bagian tingkat sedangnya itu ada 3 soal. Untuk yang bagian pertama, mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Big Data itu mengubah cara organisasi memahami situasi pelanggan dan operasional secara data driven. Untuk yang bagiannya ada 5. Yang bagian itu wawasan lebih akurat. Dia menekan pola dan tren dari data besar berbagai sumber. Untuk yang kedua itu kecepatan keputusan. Pemrosesan pemrosesan real time, mendeteksi transaksi mencurigakan dalam hitungan detik. Dan yang ketiga, personalisasi layanan, rekomendasi produk berdasarkan riwayat belanja pengguna. Dan yang keempat itu efisiensi operasional, predictive maintenance dari data sensor mesin produk. Yang kelima, unggulan kompetitif, organisasi lebih dapat dibanding-bandingkan. Untuk jebakan 12, jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur Big Data. Dalam arsitektur Big Data, ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan membentuk alur pengolahan data. Untuk bagian sumber-sumber ada 3. Yang pertama sumber data, data source merupakan tempat asal data seperti media sosial, sensor IoT, aplikasi mobile, website, dan data yang diperoleh. Dan kedua itu data yang diperoleh kemudian dikirim ke penyimpanan data, data source. Misalnya itu seperti head of distribute file system, HDF, dan strong. Yang ketiga itu seperti tersimpan data diproses menggunakan mesin pemrosesan data, data processing seperti Hadoop, MapReduce, atau Apache Spark untuk melakukan analisis perhitungan maupun mengolah informasi. Hasil pemrosesan tersebut kemudian digunakan untuk membuat laporan, visualisasi, atau mendukung pengambilan keputusan. Hmm, Dengan demikian, sumber datanya itu menyediakan informasi, penyimpanan menjaga data tetap tersedia, sedangkan pemrosesan mengubah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Jelaskan peran sistem manajemen data, pengolahan data berskala besar. Untuk yang di bagian sistemnya ini ada 5. Yang untuk bagian pertamanya itu struktur dan penyimpanan data yang data warehouse untuk data terstruktur
data lake untuk data beragam, kualitas dan konsistensi. Itu dia adalah data cleaning, validasi dan penghapusan duplikat. Untuk yang keamanan dan governance itu dia memiliki hak akses, privat pengguna dan kepatuhan regulasi. Untuk yang keempatnya itu integrasi data, menyatukan data kasir, CRM dan logistik agar dinamis terpadu. Skalabilitasnya itu dia menangani pertumbuhan volume data tanpa mengorbankan kinerja. Jelaskan alur kerja MapReduce mulai dari data input hingga menghasilkan output. Untuk MapReduce itu adalah pemrosesan data pada Hadoop yang bekerja secara paralel. Alur kerjanya itu dia yang bagian pertama itu input data. Untuk yang kita input datanya itu disimpan di Hadoop, distribusi file sistem, DFC, dan dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang di bagian proses map, setiap bagian data diproses oleh fungsi map untuk menghasilkan pasangan key value berdasarkan isi data. Scope dan sort sistem secara otomatis mengumpulkan data yang memiliki key yang sama, kemudian mengurutkannya agar siap diproses lebih lanjut. Proses reduce, fungsi reduce menerima kelompok data yang memiliki key. Kemudian dia itu melakukan perhitungan, penggabungan atau ringkasan sesuai kebutuhan. Yang terakhir itu output. Hasil yang disimpan itu kembali ke HDFC atau media penyimpanan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Dan proses tersebut MapReduce mampu mengolah data dalam jumlah yang besar menggunakan banyak komputer secara bersamaan. Jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan berbasis disk tradisional. Kecepatan Spark disebabkan tiga faktor utama, yang itu yang pertama in-memory computing. Dia itu untuk data sementara disimpan di RAM, dia itu menghindari baca tulisan disk berulang. Dia menghindari tulisan-tulisan. RDD, struktur data yang diproses paralel dan tetap toleran kesalahan tanpa tulis status ke disk. Deck sequence engines. Alur eksekusi dioptimalkan lebih dulu sehingga tahapan tak perlu dihindari. Untuk bagian tingkat sulit itu ada tiga soal analisis dampak apa yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Sistem penyimpanan tradisional SQL Server relation database dirancang untuk volume terbatas dan data terstruktur memaksakannya pada skala big data. Untuk yang bagian menimbulkan dampak itu yang pertama itu keterbatasan kapasitas. Kinerja itu gratis saat volume melebihi kapasitas mesin. Tak mampu tangani variasi data, yaitu sulit untuk mengakomodasi data semi tidak terstruktur seperti gambar, video, teks. Ia tidak akan terstruktur. Resiko kehilangan data. Sync point of failure tanpa replikasi otomatis, biaya tinggi, tak efisien, scale up jauh lebih mahal dibandingkan scale out. Keputusan melambat sehingga kemampuan mendapat wawasan real time tertinggi dari kompetitor. Evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan data, pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Hadoop menjadi fondasi utama sistem big data, dievaluasi dari dua aspek utama serta keterbatasannya. Untuk yang bagian aspek pertamanya itu dia menyimpan HDFC. Dia ada juga dua
tahap, yaitu data dipecah jadi blok kecil dan disebar ke banyak node dengan replikasi. Untuk yang keduanya tolerance kegagalan Hadoop dan mampu scan out dengan mudah. Aspek pemrosesan MapReduce dan YAR. MapReduce itu memproses data real time di banyak node sekaligus, Rian mengatur alokasi sumber daya komputasi secara efisien. Untuk bagian konsep Big Data arsitektur penyimpanan MapReduce, Hadoop, dan Spark digunakan secara terpadu mengolah data transaksi pelanggan dan aktivitas pengguna. Untuk di bagian studi kasusnya ini perusahaan dengan data besar terus bertambah menekan 6 konsep. Yang bagian pertama konsep Big Data. Ketika data memenuhi 5V, volume besar, kecepatan tinggi, variasi beragam, Praxiti menjaga membersihkan volume bisnis. Yang kedua, arsitektur big data. Lapisan pengumpulan kasir F web menyimpan terputus pemrosesan hingga eh, dashboard manajemen. Yang ketiga, penyimpanan besar data lake berbasis HDFC terus cloud. Kepastian besar aman via replikasi. Dia itu mudah diakses lintas tim. Dan Hadoop itu HDFC menyimpan data menta terdistribusi map. Dia akan menyimpan data menta. MapReduce mengelola rekap non mendesak seperti transaksi bulanan. MapReduce tahap map perhitungan transaksi pada wilayah paralel. Tahap MapReduce menjumlahkan jadi laporan terakhir. Dia akan menjadi laporan terakhir. Apa aja Spark? Deteksi transaksi mencurigakan real time dan rekomendasi produk via memory Spark streaming. Oke, untuk bagian saya akhiri untuk itu saja. Ada bila kita mohon maafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.